Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita dan sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salammu itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana melalui malaikat Gabriel Allah mengutus untuk menyampaikan kabar kepada Maria. Ini adalah pertanda bahwa Allah akan bertindak melalui Bunda Maria. Gabriel segera menyampaikan rencana Allah. Maria akan melahirkan Yesus yang akan mewarisi tahta Daud sampai selama-lamanya. Hanya ada satu pemikiran, hanya satu masalah yang Maria pikirkan, yaitu bahwa dia itu belum bersuami. Dalam bahasa asli, ungkapan yang dipakai Maria adalah "aku belum mengenal laki-laki". Ini adalah ungkapan halus tentang hubungan seksual. Maria menyadari adalah hal yang mustahil jika seorang bayi laki-laki akan datang melalui dia, akan lahir melalui rahimnya. Maria mengetahui bahwa pasti sesuatu yang diberitakan oleh malaikat Gabriel itu benar-benar di luar nalar, di luar pemikirannya. Ketika Allah bertindak, seluruh kenyataan hidup bisa saja kelihatan berlawanan dengan maksud Allah. Pengalaman Maria menegaskan ini, sebuah kemustahilan. Seorang perawan melahirkan anak. Peristiwa demikian tidak tercatat dalam seluruh kitab suci Perjanjian Lama. Jadi bukan sebuah keanehan kalau Maria meragukan pesan itu. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Injil hari ini mewartakan kisah tentang berbaliknya sejarah dunia. Dari dunia yang penuh dosa menjadi tertebus, dari dunia yang gelap dan kelam menjadi terang dan penuh kemuliaan Tuhan.
siapa dan apa yang membuat titik balik sejarah dunia ini. Yang jelas kita tahu bersama, titik balik sejarah dunia ini dimulai dari Nazaret, kota yang tersembunyi, kepada seorang perawan yang sedang bertunangan, yaitu Maria. Ia hanyalah seorang gadis yang bersahaja, namun dipenuhi rahmat. Artinya, segala kemurahan Allah dianugerahkannya, sehingga ia memiliki lebih banyak daripada yang sudah ia miliki. Dia diberi Roh Kudus dan kuasa Allah akan menaunginya supaya ia menjadi seorang ibu dari anak Allah. Maria terkejut dengan berita itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum menikah. Setelah dijelaskan bahwa Roh Kudus dan kuasa Allah yang akan menjadikan anak itu, Maria mengalami suatu proses lompatan iman yang besar dan berkata, ya, ia menyediakan dirinya untuk menjadi ibu Yesus. Mulai saat itulah misteri inkarnasi terjadi. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara manusia. Ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Sejarah mengalami titik balik. Dunia diselamatkan olehnya. Sang penebus datang di tengah-tengah kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seperti Maria melahirkan Kristus, kita juga dipanggil untuk melahirkan Kristus dalam kehidupan kita, agar dunia juga mengalami keselamatan. Untuk itu kita harus berani berkata, ya, tanpa syarat. Maka bagi kita yang sering malas-malasan, tidak mau terlibat, hanya tukang komentar, inilah saatnya untuk membaharui janji dengan bantuan dan teladan Maria. Maria tidak pernah merasa diri sebagai yang tukang diperintah, tetapi selalu bersedia menjawab ya. Kesediaannya itulah yang membuat dunia tidak akan pernah selalu sama. Dunia ini akan diperbarui oleh orang-orang yang selalu bersedia untuk berbuat baik. Bersediakah kita berbuat baik seperti Maria? Kadang kita harus berani mengambil resiko, bahkan mungkin membayar dengan mahal yang keluar dan bisa keluar dari zona nyaman kita untuk menunjukkan ketaatan kita menjalani kehendak Tuhan dengan tulus. Ingat, iman dan ketaatan adalah dua hal yang seharusnya berada di dalam hidup kita. Tidak boleh masuk akal. Tuhan tetap selalu menjaga dan memberikan jalan yang terbaik untuk kehidupan kita. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan kita belajar dari teladan Bunda Maria sehingga kita semakin dikuatkan dengan terang firman. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur atas berkat-Mu sampai hari ini, di mana melalui teladan Bunda Maria Engkau menyadarkan kami. Ingatlah kami agar kami selalu setia dengan firman-Mu dan dengan perintah-Mu, agar karya sukacita sungguh bisa dirasakan oleh banyak orang. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.